Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Slamet Marto Dirjo Pamekasan dan BPJS Kesehatan, menyusul keluhan masyarakat mengenai sulitnya akses layanan cuci darah. Pimpinan DPRD Pamekasan Muhammad Komarul Wahyudi mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Marto Dirjo Pamekasan pada Rabu siang. Sidak ini dilakukan sebagai bentuk respon atas meningkatnya laporan dari keluarga pasien yang kesulitan mendapatkan jadwal hemodialisis atau cuci darah karena keterbatasan alat. Tidak hanya RSUD SMAT yang disidak, tetapi juga kantor BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan juga disidak oleh politisi Partai Bulan Bintang tersebut. Muhammad Komarul Wahyudi mengaku banyak keluhan dari masyarakat terkait penanganan pasien yang tidak dapat pelayanan cuci darah di beberapa rumah sakit, termasuk di RSUD SMAT Pamekasan. Menurutnya ini perlu penanganan yang cepat dan harus ada solusi karena hal tersebut berkenaan dengan nyawa seseorang yang perlu ditangani. Jadi saya itu ditelepon banyak pihak, ditelepon masyarakat yang datang ke saya mengeluhkan terkait persoalan HD. Ada juga anggota DPRD yang datang ke saya sebagai pimpinan mengeluhkan tentang HD juga, masyarakatnya tidak tertangani. Dari seruan-seruan itu saya coba cari benang kusutnya. Untuk diluruskan, saya datangi ke RSUD dan RSUD sudah menyampaikan banyak hal, teman-teman media juga tadi meliput. Dan solusinya sudah RSUD sudah buka. RSUD itu sudah membuat solusi. Pertama, membuka 4 shift sudah RSUD itu. Atas nama Pri Kemanusiaan, RSUD sudah keluar dari perintah perjanjian Pernefri itu membuka 4 shift, tapi ya harus tunduk terhadap perintah itu. RSUD mengurangi menjadi 3 shift. Tapi lagi-lagi RSUD ada langkah inovasi untuk tetap menolong masyarakat, yaitu dengan masyarakat masuk terlebih dahulu ke UGD untuk ditangani. Kalau tidak masuk ke UGD, RSUD itu tidak bisa menangani karena tidak bisa diklaimkan ke BPJS. Sementara Direktur RSUD SMAT Pamekasan Dr. Budi Santoso menjelaskan, layanan HD memang mengalami kendala. Saat ini RSUD SMAT memiliki 9 mesin hemodialisis aktif, sementara jumlah pasien terus bertambah. Ia menyebutkan bahwa RSUD SMAT pernah membuka layanan HD 4 shift untuk mengakomodir pasien cuci darah. Namun setelah diaudit oleh BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Nefrologi Indonesia Jawa Timur, layanan itu dihentikan karena tidak memenuhi prosedur atau SOP. Untuk itu, Dr. Budi menawarkan solusi bagi pasien yang tidak menemukan tempat untuk cuci darah bisa melalui UGD RSUD SMAT jika sudah kondisi darurat. Kita dianggap belum memenuhi syarat pada shift yang keempat, sehingga pada syarat mesin yang harus istirahat karena harus dicuci, pada syarat SDM yang harus terlatih ini kita masih kurang, sehingga BPJS meminta untuk kita menghentikan. Kenapa? Karena kita nggak akan dibayar sama BPJS kalau misalnya kita pakai BPJS. Nah, jumlah pasien yang tidak terkawal pada September itu menurut hitungan kami ada 23 orang. Dari 23 orang itu kami upayakan untuk mendapatkan tempat HD di luar Pamekasan. Akhirnya dari 23 orang itu tinggal 4 orang yang sekarang ini belum mendapatkan slot HD reguler. Tinggal 4 orang dari 23, berarti 19 ya. 19 sudah dapat solusi di rumah sakit yang kebanyakan di Surabaya. Nah, dari 4 orang ini kalau misalnya ini solusi kan, kalau misalnya memang mereka mempunyai keluhan yang berhubungan dengan lamanya tidak di HD seperti sesak dan sebagainya, monggo silakan ke rumah sakit, masuk ke UGD kalau misalnya memang harus ditangani di UGD, dan kalau misalnya memang harus dirawat di rumah sakit. Nah, BPJS bisa memfasilitasi ini.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Nuzuluddin Hasan mengatakan bahwa layanan HD Shift 4 RSUD Smart tidak sesuai standar setelah dilakukan audit. Di antaranya, cuci darah terhadap pasien biasanya membutuhkan waktu 5-6 jam, tetapi di RSUD Smart pasien hanya dilayani selama 4 jam. Dan menemukan ketersediaan alat dan sumber daya manusia atau tenaga medis yang tidak sesuai standar. BPJS Kesehatan juga mendukung pasien yang tidak mendapatkan layanan HD untuk dirawat inap melalui UGD, sebagaimana yang disampaikan oleh RSUD Smart Pamekasan. Selain itu, Nuzuluddin Hasan juga menyampaikan bahwa 5 pasien cuci darah bisa mengikuti layanan HD 4 shift meskipun tidak sesuai SOP, dengan catatan jika ada resiko ditanggung sendiri oleh pasien. Sehingga atas rekomendasi RSNP, kami memberikan yang disesuaikan dengan standar, yaitu bisa 6 jam sesuai dengan standar itu yang dan karena rumah sakit ternyata sudah opsi dipilih menutup, sehingga ada 27 pasien ya Pak yang shift 4 kalau nggak salah, yang beberapa sudah bisa ke rumah sakit lain, misalnya ada 5 tadi, 1 meninggal, jam 4 tadi disampaikan Pak Ketua, ada opsi dari rumah sakit bisa dilayani dengan asal mau rawat inap, gitu ya. Tapi kalau tadi rawat inap gimana? Ya tadi kan saya prinsipnya keselamatan pasien ya. Nanti karena ini kondisi darurat, titik itu ya, maka kalau pasien rawat inap dan mau dilayani shift 4 kurang, maka tadi ya, tapi sepakat dulu dengan rumah sakit gitu ya. Ya kalau saya prinsipnya pasiennya harus mau tanda tangan gitu ya. Ini kan kondisi darurat ya Pak. Dan saya juga minta paling penting peran dari pemerintah daerah bisa segera menyelesaikan ini. Wakil Ketua DPRD itu berjanji akan terus mengawal persoalan layanan HD di RSUD Smart agar kedepannya tidak ada lagi yang mengeluhkan tidak dapat pelayanan cuci darah atau HD. Muhammad Hasan, JTV.